Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini dianggap materi bagian yang terakhir dari perawatan jenazah 4 kali pertemuan. Ada 2 materi sebenarnya yang barangkali nanti pada kesempatan yang lain disinggung, soal takziah sama ziarah kubur. Tidak sampai kita bahas ke situ. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas soal membagi warisan. Tidak gampang, cari yang gampang. Nanti diberi fotokopi materinya berdasarkan kompilasi hukum Islam, terus diberi belangko untuk diisi. Bapak saya mati tinggal ibu punya anak berapa, anggap saja peninggalannya 10 miliar, dibagi untuk ibu, kemudian untuk anak-anaknya ketemu berapa. Sangat sederhana kalau sudah dipraktekkan insya Allah. Tapi ya memang ada bagian tertentu yang agak ruwet ya, tapi kita cari yang gampang-gampang saja. Oke, kita bahas soal mengantar jenazah menuju kuburan. Nah, ini bagian yang keempat itu ya, menguburkan jenazah. Yang bagian takziah dan ziarah kubur, nah, kita bahas pada kesempatan yang lain. Perintah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam mengantar jenazah disuruh untuk mensegerakan, mempercepat. Asri'u bil janazah, percepatlah untuk menghantarkan jenazah ke kuburan. Fa in kanat sholihatan, apabila dia orang yang baik, orang yang soleh dan solehah, qarrabtumunaha ilal khair, maka dengan cara mempercepat itu akan segera mempercepat pula untuk mendapatkan ganjaran atas kebaikannya. Nah, hadirin, kalau apa itu memang kita yang memang mempercepat atau memang ada yang menggerakkan untuk mempercepat ya? Kalau mengantar jenazah kok mesti cepat sing ngarep ya? Disuruh ya. Mesti jalannya buanter, kita yang di belakang biasanya tidak nututi ya. Akhirnya rada kepondal-pondal yang belakang. Jadi kalau orangnya soleh dan solehah, maka kita akan ikut mempercepat pada yang bersangkutan mendapatkan ganjaran atas kebaikan. Jika ia tidak seperti itu, artinya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, banyak dosanya, banyak melakukan maksiat, maka akan cepat meninggalkan kejelekan
dari pundak-pundak kamu semua. Jadi kalau yang meninggal dunia itu orang yang tidak baik, kalau dipercepat maka kita bisa lebih cepat meninggalkan kejelekannya. Kita tidak kena dampak negatif dari orang yang meninggal dunia itu. Doanya mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudara kita biasanya sering membaca doa Allahumma biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah. Selanjutnya jenazah agar segera dikubur, jangan ditunda-tunda sesuai dengan hadis Nabi di atas. Siapkan liang kubur seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah dengan setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. Menyesuaikan dengan postur tubuh kita masing-masing. Usahakanlah liang kubur tidak bisa dibongkar binatang buas. Mayat dipikul di 4 penjuru. Di Arab sana mungkin beda dengan dataran di kita ya. Pada saat saya ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, itu kuburannya dibikin seperti jedingan. Waktu kita masuk ke dalam, jadi jenazahnya itu ditaruh di tengah-tengah, masih sangat longgar. Mungkin satu jedingan itu bisa lebih dari satu jenazah. Saya dengar tetapi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Nanti kalau mayatnya itu sudah mengering, katanya terus diambil, dipindah. Cara nutup kuburannya juga seperti kijingan itu ya, seperti tutup got gitu ya, mau diplek atasnya, terus dikasih pasir atasnya, saur gitu ya, disauri gitu, sudah selesai, tidak seperti kita. Tapi kalau yang di kaki itu masih mirip seperti kuburannya kita. Kalau yang di Mekah itu kok modelnya seperti itu. Allahu a'lam. Liang kubur itu ada 2 macam. Satu berupa liang lahat, satu berupa liang syik. Nah, yang untuk kita umat Islam itu yang lebih dikenal dengan liang lahat ini. Perintah untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu kan ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, lahdinya itu lahat ini. Apa yang dimaksud liang lahat? Liang lahat yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada arah kiblat pinggir berarti ya, untuk meletakkan jenazah. Sedangkan syik yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syik bagi selain kita atau non muslim. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin Bapak Ibu kenal Pak Agus Kholik nih. Sekarang ada di pensiunan KUA, sekarang ada di Randu Agung sana. Dulu pernah tugas di Tempur Sari. Pernah cerita ke saya, ada orang menggali liang lahat ini. Sudah selesai, kemudian mayatnya belum datang. Maka yang menggali liang lahat ini kepengen nyoba istirahat di dalam liang lahat, rasanya gimana gitu. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam, kesirep di liang lahat. Ternyata didatangi orang yang badannya besar, bawa palu godam.
Nggak sampai nggak sampai dipukulkan, diayunkan kok palu godamnya ini. Dia langsung semaput. Jadi engko nek melok menggali liang lubang, ojo coba-coba istirahat di liang lahat. Wedi mergo diparani wong gede. Nah, kalau digambar kira-kira seperti ini ya. Ketinggiannya 1 meter ditambah 20 itu berarti 120. Lebarnya ditulis di situ 75. Kemudian posisi di sebelahnya itu 55. Alam saya tidak pernah ikut menggali kuburan. Jadi, ini contoh ya, kita kutip di Google. Nah, kalau bisa kita sekalian umat muslim ini idealnya mayit muslim dikubur di tempat penguburan yang memang khusus untuk orang muslim. Saya pernah mendengar ceramahnya Pak Husnul Fatoni dari Malang. Beliau punya pengajian khusus lansia. Kayaknya mau dicontoh oleh Aisyah Lumajang. Pengajian khusus lansia sekaligus diarahkan untuk mewakafkan atau membeli calon kuburannya, sehingga tanahnya itu bisa diatur sedemikian khusus orang-orang muslim, dan cara membuat kuburannya juga diatur sedemikian rupa, sehingga kalau masuk ke kuburan itu tidak melompat-lompati makamnya orang lain. Kalau kita kan aturannya itu enggak karu-karuan gitu. Sehingga kalau masuk larangannya tidak boleh melangkai kuburan, tapi tidak ada jalan, akhirnya ya dilangkai ya. Namun apabila tidak terdapat penguburan muslim dan darurat harus dilakukan penguburan segera, maka tidak masalah asalkan tata cara penguburan tetap sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau bisa nanti rumah rukun kematian dan rukun kematian Muhammadiyah nanti membuat tempat areal khusus. Ada seorang Cina yang masuk Islam di Sukodono gitu ya. Waktu saya ikut ke rumahnya, dia mewakafkan tanah yang sangat luas, dan tanahnya itu memang diperuntukkan untuk kuburan. Terus dia bilang kepada kita yang hadir pada saat proses akte ikrar wakaf itu, saya nanti kalau mati minta dikubur di tanah wakaf ini, gitu. Sebagai contohnya. Barangkali gerakan untuk menyediakan lahan wakaf untuk perkuburan juga bisa kita rintis sesuai dengan pembentukan gria lansia dan rumah kematian yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Adab pengantar jenazah ke kuburan. Mengiring jenazah dengan khusyuk, keluarga terdekat, kerabat dan sahabat dianjurkan untuk ikut mengantarkan jenazah menuju kuburan. Saat mengiringi jenazah, hendaknya dengan hati yang khusyuk, tidak etis jika bersenda gurau atau berbicara, termasuk tidak dianjurkan untuk zikir dan membaca Al-Quran. Padahal kita kalau ngantar jenazah rata-rata ngejak omong ya. Sak koncoan itu ngejak omong, padahal aturannya tidak boleh omong-omong. Saya pernah lihat orang mengantar jenazah yang mengantarkan guyunya sampai luar biasa, ngakak-ngakak gitu ya. Saking semangatnya barangkali ya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Termasuk berzikir juga di sini tidak boleh. Nah, kalau ikut tradisi ngantar kuburan kan sepanjang jalan sambil zikir ya. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Ya kan gitu ya. Nah ternyata di sini tidak dianjurkan untuk melakukan yang seperti itu. Ada beberapa kegiatan yang kita harus diam. Kita tidak boleh berbicara apapun. Satu, kalau mendengarkan khutbah, nah itu biasanya Bilal sebelum khutbah kalau di masjid tertentu memberi komando. Ansitu wasma'u wa'ati'u. Pak Yosi insya Allah pinter kalau ini. Pernah mempraktekkan kalau ini. Mantan kiai, mantan Bilal. Iya, sebab kalau ngomong maka kalau ngomong maka lagot akan menjadi sia-sia Jumatannya. Maka dia diharuskan untuk diam. Yang kedua, kalau ada orang ngaji, maka kita dianjurkan untuk mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang ngaji, kita dianjurkan untuk mendengarkan. Yang ketiga, ya jenazah ini kalau diantar menuju kuburan, kita tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, termasuk di sini tidak boleh berzikir dan membaca Al-Quran. Termasuk yang tidak boleh kalau di dalam toilet, di dalam jeding, tidak boleh adik-adik ya di jeding saking senengnya terus nyanyi-nyanyi. Atau ibu-ibu karena terpengaruh oleh musik ya di jeding sambil nyanyi-nyanyi, nah, itu tidak boleh. Ciduknya dianggap sebagai mic gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi. Oke, coba dipraktekkan. Nanti kalau ada temannya waktu ngantar jenazah masih ngajak omong, di komando begini saja, tidak boleh. Jadi kalau misalnya zikirnya dalam hati, kalau baca Quran ya dibaca di dalam. Nah, kalau bisa mengantar jenazah itu ternyata berjalan kaki. Maka kalau bisa tempat kuburannya ya enggak ado-ado gitu. Atau keranda ininya dinaikkan ke kereta dorong ya. Mengantar jenazah dianjurkan untuk berjalan kaki, berada di sekitar mayat, bisa di depannya, bisa di samping kanan kirinya atau di belakang. Mengantar jenazah dengan cara naik kendaraan dihukumi makruh kecuali ada uzur. Tetapi ketika pulang dari kuburan boleh, karena sudah tidak ada mayatnya ya, boleh kalau pulangnya. Mengantar jenazah dengan naik kendaraan posisinya di belakang jenazah. Jadi yang ada di depan sama samping kanan samping kiri itu mereka yang jalan kaki. Nah kalau rumahnya jauh dengan kuburan itu ya biasanya ya banyak yang naik kendaraan. Tapi sini makruh ya, makruh. Artinya ada juga yang naik kendaraan. Saat memasuki kuburan, para pengiring dianjurkan untuk melepaskan alas kaki dan mengucapkan salam. Jadi alas kakinya itu dilepas di luar kuburan. Pernah dipraktekkan, Pak? Apa tetap dipakai sandalnya? Saya sering melepas, tapi pernah sekali kejadian dilepas pulangnya sandalnya sudah ono. Sing melirik itu kok eman ono sandal di dalam kene, pokoknya yang lain tidak ada, jadi akhirnya diangkut pulang. Tapi ada kaul yang menyatakan kalau pekuburan itu masuk memakai sandal, asal sandalnya sandal yang jelek. Kalau sandalnya bagus, sepatu harga berapa kira-kira? Berapa Pak untuk harganya? 1 juta mana ya? Nah,
tidak boleh bermewah-mewah ke dalamnya. Apalagi kalau kuburannya tidak dirawat, banyak mungkin duri dan sebagainya, masih bisa dimaklumi. Tapi secara umum memakai sandal ke dalam kuburan itu tidak diperkenankan. Karena yang ada di dalam kuburan itu sebagian adalah orang-orang yang mulia, ya. Orang-orang yang mulia. Kemudian kita dianjurkan untuk uruk salam. Bisa ya, uruk salamnya adik-adik ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa ana insyaallah bikumul lahiqun. Nah, gitu. Saya membaca kitab Ruh karangannya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dunia roh itu kecepatan geraknya luar biasa. Dan mereka katanya menurut buku itu, kalau kita masuk areal kuburan kemudian ucap salam assalamualaikum ya ahla diyar, itu rohnya bisa menjawab. Cuma kepekaan telinga kita tidak bisa tembus sampai ke sana. Masuk kuburan assalamualaikum terus sana sing jawab waalaikumsalam. Ngono ya. Para pengiring jenazah yang sudah sampai di kuburan tidak boleh atau tidak dianjurkan duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak pembawanya. Lebih-lebih kemudian duduk-duduk di atas pusara, di atas maisan, di atas kuburan sangat dilarang. Itu ada hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatahris ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk salah satu di antara kamu sekalian ala jamratin atas api yang membakarnya, batu beri bau membakar bajunya sampai pada kulitnya ila jildihi, itu lebih baik baginya min ayyajlisa ala qabrin dibandingkan dengan duduk di atas kuburan. Jadi kita ini baju kita dibakar dengan api sampai ke kulit kita itu lebih masih ringan dibanding dengan duduk-duduk di atas pekuburan, duduk-duduk di atas pusara atau kijinya. Nah, kita lihat mungkin karena belum paham juga atau karena kebiasaan, duduk-duduk di kuburan itu kalau ada pemakaman sudah biasa, sudah lazim, perlu diingatkan. Bahkan sekarang kuburan itu bukan hanya sekedar tempat kuburan, kadang-kadang untuk pacaran juga, untuk main volley di kuburan. Nah itu padahal perbandingannya itu dibakar bajunya sampai kulitnya itu masih lebih ringan daripada duduk di atas kuburan. Jadi adik-adik kalau lihat teman-temannya kok ikut duduk-duduk, nah gitu jangan sampai terpengaruh ya. Jika kita mendapati jenazah sedang lewat, ada orang yang berpendapat sunnah untuk berdiri. Tapi pendapat lain menyatakan kita boleh memilih untuk berdiri atau tidak berdiri. Tetapi juga ada yang berpendapat makruh berdiri. Di kitab induknya sini, hadis-hadis yang dikutip menyatakan kita dianjurkan untuk berdiri. Bahkan meskipun ya yang meninggal itu non-muslim, kita tetap dianjurkan untuk berdiri, menghormat sesama manusia. Memasukkan jenazah ke dalam kuburan diperlukan 2 atau 3 orang yang terdekat dari keluarga untuk memasukkan mayit ke dalam kubur. Mereka yang memasukkan diusahakan adalah orang yang
malam harinya tidak junub. Jenazah dikuburkan dari arah kaki dan mendahulukan bagian kepala mayit. Saat memasukkan jenazah membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi orang yang malamnya menunaikan kewajiban bersama istrinya, paginya tidak boleh masuk ke dalam kuburan, ikut memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Saat menaruh jenazah dalam liang lahat, ketika dalam kubur, mayit dimiringkan ke sisi kanan dan hadap ke kiblat. Tidak lupa melepas talinya kafan, melepas tali kafannya dan membuka kain yang menutupi pipi serta jari-jari sehingga bisa menempel ke tanah. Untuk menutup kuburan digunakan papan kayu atau bambu, lempeng atau yang lain dengan memberikan rongga yang cukup di lubangnya. Saya kira sudah sama-sama tahu. Di tarjih tidak ada tuntunan. Kalau jenazah sudah masuk ke dalam kuburan sebelum ditimbun, tidak ada tuntunan untuk mengadani. Tidak ada tuntunan untuk mengadani. Nah, ini kadang-kadang kalau timnya itu tidak ada kesepakatan dulu dengan keluarga yang kena musibah, nanti pada saat jenazah sudah dimasukkan ke dalam kuburan bisa terjadi sengketa ya. Karena sebagian orang-orang yang ada di atas itu merintahkan untuk mengadani. Saya pernah mendengar penjelasan di suatu forum, saya jadi peserta, kenapa jenazah itu diadani, itu katanya dikiaskan dengan bayi yang baru saja dilahirkan. Bayi yang dilahirkan diadani dan diikomai di telinga kanan dan di telinga kiri, maka jenazah kalau mati diadani, katanya begitu. Itu penjelasan. Saya tidak tahu dalil pastinya, yang jelas di tarjih tidak ada penjelasan untuk mengadani. Liang kubur ditimbun dengan tanah ditinggikan sekitar 1 jengkal. Jika selesai maka boleh dipasang tanda di arah kepala berupa batu, kayu atau bambu tanpa diberi identitas. Jadi kijingannya itu tidak usah ditulisi. Meninggal dunia siapa? Muhammad gitu ya. Tahun sekian gitu ya. Nah, itu tidak ada tandanya. Bagi yang pernah tindak haji, pernah tindak umroh, habis dari Masjid Nabawi biasanya naik ke makam Baqi. Nah, di makam Baqi itu kan orang mulia-mulia, luar biasa. Itu maisanya hanya batu di bagian kepala saja. Bagian bawah tidak ada, jadi hanya di bagian kepalanya saja. Tak tungakno sing durung umroh nang cepet umroh. Muhammadiyah mau bikin KBUH, apa kepanjangannya? Kelompok Bimbingan Umroh dan Haji. Kebetulan salah satu pengurusnya Pak Haji Putut. Nanti bisa daftar ke Pak Haji Putut kalau mau naik umroh. Jadi tidak ada tanda, tidak ada maisan ya di atasnya. Beberapa sunnah mentalkin jenazah sebelum meninggalnya menurut mazhab Syafi'i. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi talkinnya itu sebelum mati, mengantar menuju ke sakaratul maut. Nah, kalau kita kan talkinnya kadang-kadang di samping sebelum mati juga setelah mati. Sunnah berdoa untuk si mayat, sebagaimana sebagian teks doanya sudah sama-sama kita ketahui. Sunnah menyapu kubur dengan tangan dari arah kepala 3 kali. Kalau dipraktekkan mudahnya itu, jenazahnya akan kuburannya menghadap utara selatan. Untuk menggampangkan, karena memposisikan di arah kepala, maka kita menghadap ke sebaliknya kiblat,
membelakangi kiblat, kemudian kita sapu dari mulai kepala sampai bawah 3 kali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, disapu dengan tangan kita ini ya. Dari tanah itu kita diciptakan. Wa fiha nu'idukum, yang kedua, dari ke dalam tanah itu kita dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kita akan dibangkitkan kembali. Nah, ini yang meraktekan jarang sekali ya. Jarang, hampir tidak ada. Tapi kapan hari saya melihat paliknya istri itu meninggal dunia, di antara keluarganya itu ada yang meraktekan seperti itu. Hanya seorang diri. Jadi nanti kalau keluarga kita ada yang meninggal dunia, ya kita tidak tergesa pulang, kita praktekkan seperti itu. Fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini keapal yang gawa kertean ya. Awas, ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Menulisi kuburan dengan berbagai macam tulisan. Makruh menaruh kain, selimut dan sebagainya dalam kubur. Tapi waktu Covid itu rata-rata ya dilebokno ya. Pakaiannya khawatir menular. Duduk-duduk di atas kuburan sebagaimana tadi kita kutip hadisnya, masuk ke dalam kuburan dengan pakai alas kaki. Diusahakan untuk kita lepas. Menaburi kuburan dengan kembang dan sejenisnya. Ini juga bisa jadi penentangan kalau ini. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus ke arah syirik dan tahayyul, berdoa meminta sesuatu kepada mayit dan lain-lain. Ziarah kubur itu kadang-kadang ya ada bagusnya, tapi kalau salah adab ini bisa bahaya. Ke dalam area kuburan kan mestinya mendoakan, tapi ini malah meminta kepada mayit. Mbah dongakno aku yang bayo nak cepet ketrabi aku mbah. Mbah dongakno aku kelaris mbah. Jadi baik kemudian komentar, cuma kita ndak ngrasakno. Oke, catatan dalam tanya jawab tarjih. Tentang menaruh bunga di atas kuburan itu hanya kebiasaan, bukan didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Cara membawa jenazah memang dianjurkan untuk cepat, tapi tidak harus dengan berlari-lari. Jadi cepatnya cepat yang wajar. Ya. Tidak dibenarkan makan-makan di rumah duka sebagai bagian dari upacara kematian. Ini juga masih berat. Ya. Di lingkungan kita. Di buku 2 tidak ada perintah dan larangan lakukan pidato upacara pemberangkatan jenazah, termasuk perkara maskut, artinya didiamkan, diserahkan pada kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Biasanya mau berangkat kan di ini ya, diberi upacara pidato singkat, tidak boleh berlebih-lebihan. 2. Jenazah dikubur dalam satu liang tidak ada larangan, apalagi jika sikon sangat memerlukan, seperti kejadian pada pasca perang Uhud, banyak tentara muslim yang meninggal, nah maka boleh satu liang lebih dari satu orang. Mengantar jenazah dengan berjalan jika ada yang berkendaraan ada di belakang jenazah. Berdasar hadis Nabi, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam pada ahli kubur. Tadi kita praktekkan, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jilid 5, sebelum jenazah diberangkatkan ke kuburan ada tradisi persaksian. Tidak boleh dibuat-buat persaksian itu atau direkayasa sekedar untuk memenuhi upacara formalitas. Pada takjil jenengan saksi akan nggih sing pejan niki sae nggih, sae gitu. Nah itu boleh tapi bukan untuk rekayasa ya,
bukan dibuat-buat. Nanti sing mati bunuh diri tapi ternyata dipersaksikan saya itu kan malaikat nyateti ya apa misalnya. Jenazah harus segera diberangkatkan ke kuburan, jangan sampai dihambat dengan alasan menunggu keluarga dari tempat jauh. Meski malam pun tetap diberangkatkan kecuali terpaksa, seperti karena hujan deras yang tidak reda-reda maka ditunda. Jenazah dikubur dalam liang lahat sesuai dengan sunnah. Jika ada jenazah dikubur dengan memakai peti, itu menyalahi sunnah. Jadi termasuk COVID kemarin itu ya sebenarnya tidak boleh, tapi terpaksa gitu ya. Sak kelambi-kelambi ini sak apanya dimasukkan semua. Oke, bagian akhir catatan di buku induk berdasar hadis Nabi, janganlah perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, ibu-ibu, ya. Jadi ini ono mengantar jenazah, saya masih sering banyak saksikan ya. Ibu-ibunya ikut ya, sambil membawa kembang itu dalam toples itu ya. Nah, gitu. Padahal di sini ada larangan di buku induknya, jangan perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Kalau jenazahnya perempuan, tutupilah atas kubur mayat perempuan waktu dikuburkan. Janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburnya, di mana mereka membuat makanan untuk kamu sekalian. Jadi keluarga yang kena musibah itu tidak boleh bikin makan makanan. Padahal kadang-kadang jenazahnya belum berangkat wis makan-makan. Nanti pulang dari sana juga makan-makan lagi. Nah, di takjil tidak ada larangan, tidak boleh melakukan seperti itu. Jam 5 cukup nggih? Enggak usah pertanyaan ya. Waduh. Yang pertama gini aja. Di antara tahun 80-an itu kan sering terjadi gerbong. Sehingga mayat itu kadang-kadang dibuang begitu saja. Itu nanti bagaimana bukannya mayat tersebut. Yang kedua, bagaimana kedudukannya, ada sebagian istilahnya kalau sudah di dalam liang lahat 3 kali itu dilepas. Terus ada juga yang tanpa dilepas. Konon ceritanya kalau tidak dilepas bisa jadi pocong. Terus tadi dijelaskan ya 10 tahun yang lalu saya masih ingat kenapa kalau malamnya istilahnya kita berkumpul sama istri dalam keadaan jenazah terus bersih, besoknya kalau tidak boleh ke tempat liang lahat. Tidak boleh masuk. Iya, tidak boleh. Satu, talinya tidak dilepas nanti jadi genderuwo pocongnya. Mitos saja lagi. Iya. Tapi anggarannya kan dilepas, cuma kadang-kadang mungkin lari, jadi tidak sempat terlepas. Ya, dimaafkan jinnya lari, ya, tapi anggarannya sunahnya dilepas. Perkara jadi pocongan atau tidak, dan itu mitos. Ya. Yang kedua, dorbok itu kan apa dulu kasus dibunuh terus kadang dimasukkan gerasi sing kadang-kadang dibuang sing dibunuh itu muslim apa enggak muslim? Nah itu mestinya kalau muslim kemarin kan tetap harus dirawat ya. Mungkin waktu itu saking emosinya kalau aja ya langsung dibuang. Kalau kasus G30S kasus apa PKI dulu mungkin ya beda dipahami itu bagian dari yang bukan non muslim, jadi yang dijelaskan di sini kan yang muslim. Kalau dorbok itu kalau masih muslim ya harus dirawat sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa kok yang malamnya junub paginya tidak boleh masuk ke liang lahat? Kira-kira mungkin untuk lebih mensucikan diri barangkali. Saya tidak tahu alasan lebih jauh tentang kenapa kok tidak boleh yang malamnya sedang junub untuk masuk ke dalam kuburan.
Oke, monggo. Oh iya. Ikut sudah habis maksudnya, sudah selesai. Di penjelasan pertemuan sebelumnya itu diberi pilihan Bu Ustazah, diberi pilihan. Ada dua pilihan. Masbuk bentar Bu, tadi Bu Tuti. Yang pilihannya hanya dua kemarin ya. Pilihan yang pertama boleh mengikuti salam dengan imamnya, jadi boleh pendapatnya. Yang kedua adalah boleh menyempurnakan.